Ya, Bapak Ibu Saudara, kita hari ini akan membahas tentang konsep Trinitas, tapi bukan berdasarkan sejarah gereja atau dalam konsili, tetapi apa kata Alkitab. Memang konsep Trinitas ini tidak tertulis secara jelas ya, tidak tertulis tentang Trinitas atau Tritunggal, tetapi itu tersirat ya. Jadi di sini kita akan belajar bagaimana tentang konsep Tritunggal itu, supaya kita boleh benar-benar memahami dengan benar apa kata Alkitab tentang Trinitas atau Tritunggal. Memang ini menjadi satu perdebatan hangat hari-hari ini. Kenapa? Karena mereka menganggap bahwa konsep Tritunggal ini adalah ajaran dari gereja barat dan bukan ajaran dari para rasul. Dan Yesus Kristus sendiri pun tidak pernah mengajarkan di dalam pelayanannya tentang Allah Tritunggal. Tetapi bagaimana kata Alkitab tentang Tritunggal, kita akan lihat di sini. Kita harus mengerti dulu tentang hakikat Allah, ya. Hakikat Allah harus kita pahami dulu, karena saya memberikan konsep ini berdasarkan biblika dan sistematika, ya. Saya mengacu kepada bukan sejarah, bukan pandangan orang, tapi dari biblika dan sistematika yang membentuk kerangka teologi. Apalagi kita ranahnya PAK, supaya kita bisa mempertanggungjawabkan, menjelaskan dengan gamblang seperti apa konsep Tritunggal sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Baik, yang pertama adalah hakikat Allah. Ada perbedaan antara hakikat dan sifat Allah. Bila mana kita berbicara tentang hakikat, berarti kita sedang berbicara tentang segala sesuatu yang melandasi perwujudan keluar. Kenyataan itu sendiri baik yang fisik maupun yang metafisik. Dasar dari segala sesuatu di dalamnya semua sifat. Jadi hakikat itu sebenarnya sifat keberadaan Allah yang diwujudkan secara keluar, yang dinyatakan baik secara fisik yang kelihatan maupun metafisik. Itu hakikat ya. Hakikat itu segala sesuatu yang di dalamnya semua sifat-sifat kealahan itu ada. Yang dikenal dengan yang namanya hakikat. Baik, kalau kita lihat berikutnya, hakikat Allah apa aja ya, saudara? Yang pertama itu Allah adalah roh. Ya, Allah adalah roh. Dalam Yohanes 4 ayat 24 jelas, roh itu berarti daya yang tidak kelihatan yang memberikan kehidupan kepada semua makhluk hidup. Bisa saudara lihat dalam Mazmur 104 ayat 29. Dengan demikian kita mengetahui bahwa Allah adalah kehidupan dan sumber kehidupan bagi setiap makhluk hidup. Jadi Allah itu roh, jadi itu adalah sumber kehidupan bagi setiap makhluk hidup. Jadi Allah roh itu berarti nggak kelihatan, saudara. Dia nggak bisa kelihatan. Dia adalah Allah yang maha hadir, ya maha hadir di mana-mana. Lalu Allah itu pribadi. Ada 3 tanda yang harus dimiliki oleh seorang pribadi. Yang pertama, dia punya kesadaran diri, dia punya kemampuan membuat keputusan sendiri, dan punya kesadaran moral. Jadi semua itu ada pada atribut Allah. Jadi Allah itu punya kesadaran diri, dia sadar bahwa dirinya Allah, dia adalah pencipta, dia adalah yang maha kuasa, dia punya kemampuan membuat keputusan. Apa keputusannya? Menciptakan dunia dan segala isinya. Kenapa dia ingin menciptakan manusia? Karena ingin menjalin hubungan. Karena Tuhan ingin membangun relasi. Ya sebelumnya dia menciptakan malaikat, tapi malaikat tidak bisa membangun relasi. Sehingga dia menciptakan yang namanya manusia. Ya, mengenai kejatuhan manusia, dosa, nanti akan ada pembahasan lebih lanjut mengenai kejatuhan malaikat dan sebagainya. Tapi saya berfokuskan diri kepada pribadi Allah. Dia juga punya kesadaran moral dan semuanya itu ada pada diri Allah. Ya, Allah itu besar. Kebesaran yang dimaksud adalah Allah tidak bergantung pada apa yang di luar dirinya. Jadi Allah nggak bergantung kepada malaikat yang dia ciptakan. Allah pun tidak bergantung kepada manusia. Dengan kata lain, kebesaran Allah itu berarti hubungannya dengan dunia itu nggak mutlak. Dia punya relasi dengan dunia, dia punya relasi dengan manusia, tapi hubungannya itu nggak mutlak. Artinya Allah tidak bergantung kepada dunia, dunialah yang bergantung kepada Allah. Tetapi kalau dunia tidak akan ada tanpa dia. Jadi dunia ini gelap, dunia ini tidak akan memberikan terang, matahari tidak akan memberikan kehidupan bagi bumi tanpa kehadiran Allah. Ya, jadi semesta ini boleh ada, berjalan dengan teratur, berjalan dengan terstruktur karena campur tangan Tuhan. Kita bisa bernapas, menikmati, menghirup udara karena campur tangan Tuhan. Itu yang dikenal dengan Allah besar. Lalu Allah itu kekal.
Kekekalan di sini berartikan bahwa Allah tidak dibatasi oleh ruang dan waktu, saudara. Makanya Allah itu dikenal dengan dimensi keempat, ya dimensi yang tanpa batas, atau dimensi kelima lah dan sebagainya. Ada yang mengatakan dimensi keempat atau dimensi kelima. Kalau dimensi ketiga dimensi kan masih kelihatan dengan batasan manusia. Tapi Allah itu Allah yang tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Artinya tidak ada batasan. Alam semesta pun itu luas. Dan Allah lebih luas daripada alam semesta. Dikatakan Allah adalah Alfa dan Omega. Dia tidak berawal maupun tidak berakhir. Kekekalan Allah secara jelas diajarkan dalam Alkitab. Saudara bisa lihat dalam Kejadian 21:33. Jadi kekekalan itu bisa kita lihat di dalam firman Tuhan. Lebih tepat jika dikatakan bahwa Allah melihat masa lalu dan masa yang akan datang sama jelasnya seperti dia melihat masa kini. Jadi masa lalu yang dilihat oleh Allah dengan masa depan itu sama dengan masa kini. Jadi bukan seperti kita. Kalau kita kan kayak penglihatan. Yohanes mendapatkan penglihatan di Pulau Patmos. Yusuf mendapat penglihatan. Itu kan penglihatan, tidak jelas dengan kasat mata. Tetapi Allah berbeda. Allah melihat masa lalu, masa depan, masa yang akan datang, apa yang terjadi Allah tahu. Sama dengan halnya dia melihat masa kini. Itu dikenal dengan hakikat Allah yang kekal. Lalu apalagi Allah itu esa. Kalau saudara lihat Allah itu esa, kepercayaan kepada adanya Allah di sini ya, kepercayaan kepada adanya Allah, adanya satu Allah adalah dasar kepercayaan Kristen dan inti dari seluruh ajaran Kristen. Jadi Allah itu esa dikenal dengan yang namanya Shema Israel yang kita telah belajar kemari. Ketahuilah bahwa Tuhan yang kita sembah itu, Tuhan itu esa. Elohim Echad ya. Tuhan itu esa. Jadi Allah itu esa dikenal dengan bahasa Ibraninya adalah Elohim Echad. Echad itu artinya tunggal yang jamak, bukan tunggal yang singular, bukan tunggal yang satu, tapi tunggal seperti ibaratnya serumpun anggur. Serumpun anggur itu bukan hanya satu anggur, tapi ada beberapa anggur. Nempel dalam satu yang namanya pohon anggur atau pokok anggur dalam ranting anggur. Itu yang dikenal dengan Echad. Jadi jamak, tunggal yang jamak. Itu dalam konteks bahasa ya. Kita belajar dari bahasa. Jadi bukan esa yang tunggal, bukan esa pribadi satu pribadi, tetapi esa yang tiga pribadi, yang jamak tapi satu hakikat. Itu dikenal dengan Allah yang esa menurut Ulangan 6 ayat 4. Ulangan 6 ayat 4 dan 5. Shema Israel itu. Lalu kita lihat hakikat Allah berikutnya. Sifat-sifat Allah yang dimaksud di sini adalah kualitas atau ciri-ciri kepribadiannya yang membedakan dirinya dari semua ciptaan sehingga ia layak untuk disembah, dilayani oleh manusia. Berikut klasifikasi dari sifat Allah yang kita perlu tahu. Yang pertama adalah sifat dasar. Apa aja sifat-sifat dasar Allah? Dia maha tahu, maha kuasa, maha hadir, ya, atau omnipresent, omniscience, omnioption, dan yang berikut adalah kekal dan tidak berubah. Ya, ini sifat dasarnya. Jadi dia maha tahu, maha kuasa, dia maha hadir, kekal, dan tidak pernah berubah. Apapun keputusan Allah, dia tidak pernah berubah. Sekali dia berjanji, dia tidak pernah mengingkar janji. Dan dia beberapa hal yang tidak bisa lakukan, yang Allah tidak bisa lakukan. Saudara tahu nggak apa yang Allah tidak bisa lakukan? Apa yang Allah nggak bisa lakukan? Ada yang bisa menjawab? Ada yang tahu apa yang Allah nggak bisa lakukan? Tahu nggak? Kalau saudara ditanya oleh orang-orang yang ateis-ateis atau orang-orang kritis, yang Allah tidak bisa lakukan, yang pertama, Allah tidak bisa menyangkal dirinya. Allah tidak bisa menyangkal dirinya sebagai Allah. Itu hal yang pertama yang Allah nggak bisa lakukan. Allah tidak bisa menyangkal dirinya. Yang kedua yang Allah tidak bisa lakukan, Allah tidak bisa berbuat dosa. Allah tidak bisa berbuat dosa. Itu Allah nggak bisa buat. Dia nggak bisa berbuat dosa, itu nggak bisa dilakukan. Yang ketiga, Allah tidak ingkar janji. Itu tiga hal yang Allah nggak bisa lakukan, saudara. Dia tidak bisa berbuat dosa, dia tidak bisa menyangkal dirinya sebagai Allah, dan yang ketiga adalah dia tidak pernah ingkar janji. Makanya janjinya itu janji covenant, janji yang mengikat. Kalau dia aja janjinya mengikat, tapi seringkali kita ingkar janji. Contohnya apa? Dalam pernikahan. Sudah tahu kita sehidup semati, udah berjanji di hadapan Tuhan, di hadapan jemaat, sehidup semati, tetapi di tengah jalan kita cerai. Hanya gara-gara selingkuh,
Hanya gara-gara selingkuh kita cerai, saudara. Padahal Tuhan bilang ampuni 7 kali, 77 kali. Tapi kita mudah untuk bercerai dengan alasan-alasan tertentu. Ya, ini yang seringkali banyak pengajaran-pengajaran yang mengizinkan perceraian atau menghendaki perceraian. Padahal itu dibenci oleh Allah. Baik, yang berikut adalah sifat moral. Sifat moral meliputi kekudusan. Ya, kekudusan, kebenaran, dan kasih. Ini 3 hal dari sifat moral, saudara. Dia adalah Allah yang maha kudus. Dia kekudusan yang dikenal dengan kados, bukan hagios. Kalau kita itu kudus terpisah. Kudus terpisah itu namanya hagios, ya, memisahkan diri dari kehidupan dunia, dari dosa. Tetapi kekudusan Allah ini namanya kados, artinya kudus yang sempurna. Tidak ada cacat celah, tidak ada dosa, tidak ada benih dosa. Ini yang dikenal dengan kados. Itu sifat moral. Yang kedua, dia adalah kebenaran. Dia adalah sumber kebenaran yang mutlak. Kebenaran yang hakiki, bukan kebenaran yang relatif. Itu ada pada diri Allah. Dan yang ketiga adalah Allah adalah kasih. Dia adalah kasih itu sendiri, makanya dia mau mengorbankan nyawanya, dirinya untuk menebus dosa manusia karena kasih. Hanya Tuhan Yesus yang bisa menerapkan kasih. Dia adalah tokoh moral. Tokoh moral yang menerapkan kasih yang luar biasa. Dia adalah pribadi yang bisa memberikan teladan tentang kasih kepada murid-muridnya, bahkan kita sebagai orang percaya. Ini yang harus kita perlu tahu, sifat moral, kekudusan, kebenaran, dan kasih. Ya, kita akan masuk kepada Trinitas. Saya menjelaskan sedikit tentang dasar hakikat supaya kita punya pemahaman kenapa Allah Tritunggal, kenapa enggak Allah yang esa satu pribadi, kenapa enggak oneness, kenapa enggak dualisme seperti pengajaran dari ES, ya. Pengajaran dari ES dari Jakarta mengatakan Tuhan itu dualisme. Roh Kudus itu seperti wanita. Jadi Bapa dan Roh Kudus. Jadi Bapa melahirkan Roh Kudus itu adalah napas Allah. Jadi yang dikenal dengan Bapa dan Anak, Roh Kudus itu hanyalah roh dari Bapa. Makanya dikenal dengan yang namanya dualisme. Lalu ada lagi oneness. Oneness itu satu pribadi dalam 3 pernyataan. Berarti Yesus itu adalah Bapa, Yesus adalah Anak itu sendiri, Yesus adalah Roh Kudus. Nah, ini keliru juga. Ini pandangan dari bidat-bidat Athanasius. Pada zaman Konsili Nisea, sebelum Konsili Nisea, itu ada bidat-bidat pengajaran seperti itu, saudara. Ya, saya tidak mau memperpanjang, tapi saya melihat apa kata Alkitab, apa kata firman mengenai Trinitas. Baik, Trinitas. Definisi yang tepat dari Trinitas atau Tritunggal menyatakan Trinitas itu terdiri dari 3 pribadi. 3 pribadi yang satu tanpa keterpisahan. Ingat, 3 pribadi yang tidak terpisah, namun secara komplit bersatu untuk membentuk satu Allah. Ingat, membentuk satu Allah. Natur ilahi hidup dalam 3 perbedaan. Natur ilahi ini hidup dalam 3 perbedaan, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ada yang menggambarkan Trinitas itu seperti seorang ayah. Di rumah sebagai kepala keluarga, di luar dia sebagai kepala kantor atau karyawan dalam kantor itu atau pemimpin di kantor itu, dan dia juga sebagai sopir mengendarai mobil. Tapi satu pribadi, ini keliru. Ini sesuatu yang kurang pas untuk menggambarkan tentang Tritunggal. Ada yang menggambarkan Tritunggal itu seperti matahari. Matahari, sumbernya itu Bapa, lalu dia memberikan sinar. Sinar itu adalah Anak, ya, sinar, dan lalu ada cahaya. Ya, panas. Kita bisa merasakan panas. Itu adalah gambaran dari Roh Kudus. Itu juga tidak bisa menggambarkan tentang Trinitas. Banyak ilustrasi-ilustrasi yang menggambarkan tentang Trinitas. Ada yang bilang seperti es. Es bisa mencair, seperti es batu, dan es dalam wujud gas, uap. Ada uap air, benda cair, dan bisa seperti benda padat, seperti es batu. Itu katanya Trinitas. Itu juga kurang pas. Yang lebih mendekati tentang konsep Trinitas adalah segitiga, saudara. Saya lebih suka dengan istilah segitiga. Segitiga sama sisi. Ini setiap sisinya sama, berbeda sisi A, sisi B, dan sisi C, tetapi punya keterikatan. Jadi mereka tidak bisa terpisah. Tanpa keterpisahan eksistensi, tapi bersatu membentuk yang namanya satu Allah. Allah adalah satu berkaitan dengan yang namanya esensi, saudara. Ya, kesatuan Allah itu berbicara mengenai esensi di sini. Dalam sejarah gereja mula-mula, pertanyaan berkembang, apakah Kristus adalah sama dengan
Bapa homohoios ya. Apakah Yesus atau Kristus itu homohoios sama dengan Bapa dalam substansi atau dalam esensi? Apakah dia sama dalam substansi atau esensi? Esensial, kesatuan dari Allah dihubungkan dengan Ulangan 6 ayat 4. Jadi Allah itu bukan sama dalam hal substansi, tapi dalam esensi. Ya, dalam esensinya ya, esensi atau nilainya sama, nilai dari kualitasnya sama. Bapa, Anak, Roh Kudus itu 3 pribadi yang berbeda. Bapa bukan anak, anak bukan bapa, bapa bukan Roh Kudus bukan Bapa dan Anak. Jadi itu sesuatu yang berbeda, tetapi mereka disebut esensi, punya nilai kualitas yang sama sebagai pribadi Allah. Jadi esensial dalam kesatuan, seperti saya katakan tadi, tunggal yang jamak, seperti buah anggur tadi. Satu pohon anggur, tapi punya beberapa, punya 3 buah anggur itu ya, 3 buah anggur, tapi mereka dalam satu tandan. Nah seperti itu istilah Tritunggal atau Trinitas. Jadi mereka sama dalam esensi. Yang berikut, ya ini, Esa berasal dari bahasa Ibrani ekat, ya. Saudara perhatikan ini, ekat itu gabungan kesatuan. Jadi ekat itu gabungan kesatuan, saudara. Jadi Esa itu sebenarnya dari bahasa Arab. Kalau saudara belajar dari bahasa Arab, Esa itu bukan satu seperti ini. Bukan satu dalam bentuk bilangan, tapi satu dalam hal esensi. Jadi kumpulan dari bilangan-bilangan itu Esa dalam bahasa Arab, saudara. Ya makanya saya seringkali melihat perdebatan antara teolog-teolog ya dari saudara sepupu kita dengan teolog-teolog Kristen, termasuk dengan teolog-teolog dari liberal dan ateis yang menyerang kekristenan tentang Trinitas. Mereka mengatakan Esa itu harusnya satu. Padahal dalam konsep bahasa Esa dalam bahasa Arab, itu Esa itu bukan satu seperti ini, jari saya bilangan, bukan bilangan satu, saudara. Tapi dalam hal esensi. Dalam hal artinya dalam bilangan keeratan. Jadi ada seperti kumpulan menjadi satu kesatuan. Jadi kesatuan yang jamak itu Esa atau ekat, saudara. Ya. Jadi ekat. Lalu pernyataan ini menekankan bukan hanya keunikan dari Allah, tetapi juga kesatuan dari Allah. Jadi inilah Allah kita unik, saudara. Makanya kekristenan itu sesuatu yang saya katakan unik. Allah yang kita sembah itu Allah yang unik, tapi juga kesatuan dari Allah. Saudara bisa lihat dalam Yakobus 2 ayat 19 ya. Hal ini berarti ketiga pribadi ini memiliki penyajian terakhir. Penyajian terakhir dari atribut ilahi, tetapi esensi Allah tidak terbagi. Ingat, ketiga pribadi ini memiliki penyajian terakhir dari atribut ilahi, tetapi esensi Allah ini tidak bisa terbagi. Seperti segitiga tadi. Ya, seperti segitiga itu tidak terbagi, saudara. Ya, seperti itu. Lalu, kesatuan dari esensi juga menekankan bahwa 3 pribadi dari Trinitas bukan berarti masing-masing bertindak secara mandiri. Jadi jangan kita berpikir 3 pribadi itu seperti saya, lalu dengan Pak Anton, dengan Pak Warto. Saya, Pak Anton, Pak Warto, kita ini 3 bertiga ini kumpul bersama. Bukan. Kita kalau bertiga kumpul itu, kita mandiri. Kita punya pemahaman yang berbeda. Kita punya tujuan itu berbeda. Tapi kalau Allah, 3 pribadi ini bukan berarti mereka masing-masing bertindak mandiri. Tapi mereka bertindak dalam satu pemahaman, satu konsep, satu tujuan. Ini uniknya Allah kita yang kita sembah. Ya, sesuatu yang sulit dipahami dengan akal sehat, dengan logika manusia. Ini nggak bisa kita pahami Allah secara literal atau secara literal kalau kita nggak mempelajari konsep bahasa dari kata ekat ini. Saudara kalau mau belajar tentang Trinitas, belajar dulu biblikanya. Pelajari biblika, sistematikanya, lalu konsep bahasanya atau eksegesanya, baru kita belajar sejarahnya. Itu pasti kita akan bisa menemukan tentang konsep Trinitas dengan benar. Lalu Allah adalah 3 berkaitan dengan pribadi, saudara. Allah itu 3 berkaitan dengan yang namanya pribadi. Kata pribadi cenderung mengalihkan pemahaman tentang kesatuan. Ya. Seringkali kita ngomong pribadi itu seperti mengalihkan. Kalau pribadi kenapa pakai kata Trinitas? Namanya pribadi ya satu. Pribadi itu ya tunggal. Bukan tritunggal. Ya tunggal. Ya. Ada seringkali kita dialihkan pemahaman kita.
tentang pribadi ini. Hal itu menyatakan pengakuan bahwa pribadi-pribadi adalah suatu istilah yang tidak cukup untuk menjabarkan relasi antara Trinitas. Sebagian teolog telah memilih istilah subsistensi. Ya, jadi beberapa teolog memilih kata istilah subsistensi. Jadi Allah memiliki 3 subsistensi ya. Allah memiliki 3 subsistensi. Kata lain yang digunakan untuk menjabarkan ketiganya itu adalah perbedaan. Ya, subsistensi itu adalah perbedaan relasi dan bentuk. Jadi mereka itu berbeda, Allah bukan anak, Bapa bukan anak, bukan Roh Kudus juga, anak bukan Bapa, bukan Roh Kudus, dan Roh Kudus bukan Bapa dan anak. Tapi mereka punya relasi, dan mereka terbentuk dalam satu kesatuan. Mereka berbeda, punya relasi, tapi terbentuk dalam satu kesatuan. Itu yang dikenal dengan nama subsistensi. Istilah pribadi sedikit banyak menolong, karena hal itu bukan hanya menekankan satu manifestasi. Ya ingat, ini bukan berbicara tentang manifestasi. Makanya tadi saya katakan seorang teolog, ya JT ya, saya kasih inisial aja, seorang teolog dari JT yang pernah keluar dari GBI ya. Jadi dia mengatakan bahwa Allah itu satu pribadi, tapi 3 manifestasi, 3 pernyataan. Jadi Bapa itu ya Roh Kudus, Yesus ya Roh Kudus. Padahal ayat Alkitab bagaimana mungkin Bapa itu Roh Kudus? Bagaimana mungkin Yesus itu Roh Kudus, saudara? Kan aneh kalau saudara lihat dalam Alkitab, waktu Yesus dibaptis, turunlah Roh Kudus seperti burung merpati. Lalu ada suara anak Allah, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Masa itu suara Yesus? Masa burung merpati, Yesus tiba-tiba jadi burung merpati? Iya kan? Kita lihat pengajaran di dalam kitab Injil kalau saudara melihat. Dengan mengusulkan Allah adalah 3 dalam kaitan dengan pribadi, hal itu menekankan bahwa setiap pribadi memiliki esensi yang sama. Perhatikan, setiap pribadi yang berbeda, ini punya esensi yang sama dengan Allah. Hakikat Allah. Mereka punya hakikat yang sama. Setiap pribadi memiliki kepenuhan Allah. Jadi setiap pribadi ini punya yang namanya kepenuhan Allah, saudara. Pribadi memiliki relasi yang berbeda. Di antara Trinitas, ada satu relasi yang dideskripsikan dalam arti subsistensi. Ingat, ini yang kita perlu garis bawahi. Ada satu relasi yang diekspresikan dalam arti subsistensi. Dikatakan Bapa tidak dilahirkan dan tidak berasal dari pribadi manapun. Ingat, Bapa tidak dilahirkan dan tidak berasal dari pribadi manapun. Anak secara kekal berasal dari Bapa. Ingat, ini dalam Yohanes 1, saudara bisa lihat, Yohanes 1 ayat 18, Yohanes 3 ayat 16, nah ini ada di situ. Jadi anak secara kekal berasal dari Bapa. Istilah generation, ya, generation mengusulkan bahwa dalam relasi Trinitarian, anak secara kekal adalah lahir dari Bapa. Roh Kudus secara kekal berasal dari Bapa dan anak. Ya, istilah generation. Jadi ada regenerasi. Jadi Bapa, Yesus, anak atau Yesus itu lahir dari Bapa, sedangkan Roh Kudus secara kekal berasal dari Bapa dan anak. Waktu Yesus terangkat ke surga, sebelum dia terangkat, dikatakan, engkau bukan lagi yatim piatu. Aku akan memberikan seorang penolong yang lain. Penolong yang lain yang akan bertugas sama seperti Yesus. Kalau Bapa itu tidak kelihatan, Roh Kudus juga nggak kelihatan, saudara. Tapi Yesus adalah pribadi yang terlihat secara fisik pada zaman 2000 tahun yang lalu. Sehingga Yesus meneruskan dari pekerjaan dari Bapa itu untuk dinyatakan secara nyata. Pada waktu Yesus terangkat, akhirnya dia melahirkan yang namanya Roh Kudus yang lahir dari Bapa dan Yesus. Sehingga saat ini kita Roh Kudus yang berkarya lebih luar biasa ya. Jadi saat ini kita ada di zaman di mana Roh Kudus berkarya, bukan berarti Yesus dan Bapa nggak berkarya. Mereka juga tetap berkarya di zaman akhir zaman ini, tetapi manifestasi Roh Kudus lebih banyak dinyatakan. Kenapa? Karena Roh Kudus itu mewakili Bapa dan Yesus. Kalau kita bertobat, kita percaya Yesus karena apa? Karena Roh Kudus. Kita mengusir setan karena apa? Pekerjaan Roh Kudus. Kita berbahasa roh karena apa? Pekerjaan Roh Kudus, saudara. Ya, 3 pribadi adalah setara dalam otoritas, ya. 3 pribadi setara, saudara. Jangan saudara pikir Bapa itu tingkatan pertama, Yesus tingkatan kedua, Roh Kudus tingkatan ketiga, no. Jadi mereka itu setara, saudara. Tidak ada tingkatan otoritas. Bapa, Anak, Roh Kudus itu sehakikat, sama. Meskipun istilah seperti generasi dan prosesi dapat digunakan dalam kaitan dengan fungsi di antara Trinitas, adalah penting untuk menyadari bahwa ketiga pribadi adalah setara. Ingat, ketiga pribadi itu setara dalam otoritas.
Bapa diakui sebagai berotoritas dan yang paling tinggi. Bapa diakui sebagai berotoritas yang paling tinggi. Dalam 1 Korintus 8 ayat 6, saudara bisa jelas ditulis itu. Ada dalam 1 Korintus 8 ayat 6. Lalu Putra Allah atau Yesus juga diakui setara dengan Bapa dalam segala hal. Demikian juga Roh Kudus diakui setara dengan Bapa dan Anak. Jadi mereka tidak ada tingkatan ya. Tingkatan-tingkatannya nggak ada. Lalu bagaimana implikasi pemahaman Trinitas dalam dunia PHK? Kehidupan Trinitas mengajarkan kita tentang yang namanya kerendahan hati. Kalau orang yang memahami Trinitas membuat kita menjadi rendah hati. Doktrin tentang Trinitas yang begitu kompleks dan sungguh misterius mengajarkan kepada kita tentang yang namanya kerendahan hati. Hal ini mengarahkan kita untuk belajar merendahkan diri dalam pengenalan akan Tuhan dan menetapkan sesuatu yang dapat menjadi teladan bagi pemikiran untuk mengizinkan adanya ruang misteri. Sebagaimana yang benar-benar kita lihat dan ketahui yang ditetapkan dalam Alkitab. Jadi kalau kita merasa pintar, merasa hebat, ya kita nggak rendah hati, saudara. Makanya dikenal dengan STH, Sarjana Tinggi Hati. Ya, ambil lagi MTH, makin tinggi hati. Lalu ambil lagi DTH, Dasar Tinggi Hati. Iblis ketawa, saudara. Ini iblis ketawa melihat apa? Berdebat tentang apa? Trinitas. Lebih baik dia membawa jiwa buat Tuhan, menjangkau jiwa itu lebih mulia. Kalau mau berdebat, mendingan berdebat dengan teolog-teolog non-Kristen. Saya lebih suka kita berdebat dengan teolog non-Kristen. Kalau kita sesama Kristen ngapain berdebat? Hanya beda ajaran, beda pandangan kok berdebat, saling menjatuhkan lagi. Nah, iblis tertawa, saudara. Tapi kalau saudara berdebat dengan ateis, dengan tokoh liberal, dengan tokoh orang-orang yang membenci kekristenan, ya ini mulia, saudara. Kenapa? Kita bisa bawa mereka ke Tuhan, tapi berdebat dengan sehat loh ya, dengan apologet, bukan menjatuhkan. Saya kalau ditanya, ya saya berargumentasi, saudara, tapi saya nggak pernah menjelekan atau menjatuhkan ajaran iman kepercayaan yang lain. Tapi saya membawa kepada satu konsep pemahaman tentang keselarasan. Menurut Anda Allah itu apa? Apa yang Anda maksud tentang Allah? Kenapa Anda menolak tentang Allah Tritunggal? Allah yang esa menurut Anda seperti apa sih? Keesaan itu seperti apa ya? Kita sama persepsi dulu. Kita tanyakan dulu keesaan yang bagaimana yang Anda maksud ya. Baru kita cari benang merah, kita cari sesuatu hal untuk menghubungkan, untuk kita bisa saling menghargai. Jadi di sini kita ada ruang misteri, saudara. Jadi kita belajar untuk rendah hati. Benar-benar kita lihat dan ketahui yang ditetapkan dalam Alkitab itu sudah dirumuskan, saudara. Ini memang sesuatu yang memang nggak tertulis, tapi tersirat. Dan jelas sekali maknanya, itu nggak perlu diperdebatkan lagi. Karena memang sudah tertulis, dalam bahasa asli pun ada, dalam bahasa Ibrani Yunani. Jadi untuk apa kita perdebatkan tentang Trinitas ini? Lalu kehidupan Trinitas mengajarkan kita untuk saling mengasihi, saudara. Jadi ini implikasi dalam dunia PHK. Bisa saling mengasihi dalam Yohanes 1 ayat 1 Yohanes 4 ayat 7 tertulis. Sebab kasih itu berasal dari Allah. Pernyataan tersebut merupakan perwujudan dari kasih yang imanen, berada dalam kesadaran akal budi, yang berasal dari ketiga pribadi Trinitas Tuhan. Kasih Trinitas termasuk di dalamnya apa? Sikap mengasihi Tuhan, keluarga, sahabat, tetangga, orang yang tidak dikenal, bahkan musuh sekalipun. Mengapa dia menggunakan konsep Trinitunggal atau segitiga? Karena mereka punya hubungan yang erat, hubungan yang saling korporat, saudara. Ya, aja seperti bapak, anak, seperti bapak, suami, istri, dan anak. Suami, istri, dan anak kan saling menjalin kesatuan, saudara. Ya, Tuhan sedang mengajarkan kita untuk saling mengasihi sebagai keluarga. Dalam gereja Tuhan kita jamak, ya korporat, supaya kita menjadi satu. Yesus sebagai kepala, kita sebagai tubuh Kristus. Jadi sebenarnya Tritunggal ini tidak serta-merta ada dengan sendirinya. Tapi Tuhan punya maksud, Tuhan punya tujuan. Kita harus ambil makna rohani, kenapa Tritunggal itu ada. Kenapa Tritunggal itu sampai hari ini begitu kuat dipegang oleh ajaran-ajaran reformator, ya tokoh-tokoh reformasi gereja, bahkan termasuk kita, penerus dari reformasi gereja. Ya karena ini menekankan tentang hubungan kasih, sahabat bahkan musuh. Lalu kehidupan Trinitas atau Tritunggal menunjukkan kepada sasaran ibadah yang benar. Ini berarti kita menyembah, kita memuji, kita melayani, berdoa kepada Allah Bapa. Perantara Bapa dengan manusia adalah Yesus. Yesus sebagai perantara. Untuk membawa kita kepada Yesus, kita minta Roh Kudus, ada hikmat, supaya kita semakin paham siapa anak. Tentunya adalah iluminasi dari Roh Kudus. Ya.
Jadi kita berdoa kepada Allah Bapa melalui Allah Anak dengan kuasa Roh Kudus. Yesus pada waktu itu dia meminta otoritas Bapa dengan kuasa apa? Kuasa Roh Kudus. Artinya ini ada satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Jadi ini memang misteri, saudara. Tapi diajarkan untuk kita punya ibadah yang benar, punya sasaran ibadah yang benar. Lalu kehidupan Trinitas mengajarkan kepada kita tentang nilai dalam menjalin hubungan. Ada nilai. Yohanes 1 ayat 1 menuliskan pada mulanya adalah firman atau Yesus. Firman itu bersama-sama dengan Elohim, ya. Logos atau Yesus itu bersama dengan Elohim atau Allah, dan firman itu adalah Elohim. Dalam bahasa asli, bahasa Yunani, Yohanes mengatakan bahwa Allah Bapa dan Allah Anak menurut peribahasa berhadapan muka dengan muka. Jadi mereka tuh bertemu muka dengan muka, saudara. Dalam kekekalan sejak masa lampau mereka tuh bertemu muka. Bukan berarti Yesus itu diciptakan. Ada pengajaran Yesus itu manusia moral yang diciptakan, nggak punya dosa. Ya, banyak-banyak bidat-bidat. Contohnya saksi Yehova bilang Yesus itu tokoh moral yang menuntun kita kepada keselamatan, tapi bukan Allah. Padahal di dalam bahasa Yunani itu dikatakan Bapa dan Anak itu bertemu muka dalam kekekalan. Ini merupakan bahasa persahabatan yang mendorong kita untuk apa? Dapat hidup berdampingan dengan satu dengan yang lain dalam hubungan persahabatan dan persekutuan. Ini yang harus kita pahami tentang Tritunggal. Lalu kehidupan Trinitas mengajarkan kepada kita tentang nilai persamaan dan perbedaan. Sebab 3 pribadi Trinitas yang saling berdiam atau menyebar ke seluruh bagian yang satu dan yang lain, kita secara mendalam terhubung sebagai bagian dari tubuh, sekalipun kita masih menyimpan identitas kita sendiri. Masih anak, masih peserta didik baru, artinya kelas 7. Nah, bagaimana Pak cara awal saya sebagai pendidik atau kita sebagai pengajar ini memperkenalkan hal ini, Pak, supaya mereka ini bisa mengikuti kita sesuai dengan jalur yang sudah. Nah, itu aja Pak pertanyaan saya. Ya, ya memang di dalam dunia pendidikan itu selalu terjadi ya Bapak Ibu. Jadi bukan dari zaman sekarang, udah zaman-zaman dulu pun pengajaran seperti itu sudah ada. Jadi nggak perlu kita heran, nggak perlu kita mengkhawatirkan tentang dua pandangan ini, ya tentang aliran baik Tritunggal maupun Oneness ya, ajaran Oneness, satu pribadi tiga pernyataan. Dari yang jelas di sini kita sebagai guru kita terus menanamkan tentang apa yang sudah kita dapat, apa yang sudah kita pahami, ya kita perlu bagikan tanpa unsur memaksa supaya mereka bisa menerima. Kita mengajarkan berdasarkan kurikulum, Pak Samuel. Jadi secara kurikulum tentang Tritunggal kita perlu ajarkan kepada mereka dan kita berikan pemahaman yang sederhana. Jadi kita berikan seperti ilustrasi atau hal-hal yang sederhana yang bisa mereka tangkap. Ya, jadi sebenarnya Tritunggal ini sesuatu hal yang mudah kalau kita bisa dengan bahasa yang sederhana. Kenapa Tritunggal itu terjadi sesuatu yang asing? Karena apalagi kita dipengaruhi dengan ajaran-ajaran dari luar kekristenan yang menganggap Allah kita itu tiga. Pribadi itu berarti tiga Allah dong. Nah, ini yang mempengaruhi anak-anak didik kita, mengatakan kalau kita dibilang tiga pribadi berarti Allah kita tiga dong. Kita menyembah, kita musyrik dong. Musyrik berarti Allah kita banyak dong. Padahal Allah kita esa. Esa itu bagi orang kan satu. Ya karena mereka belum nyampe. Anak-anak didik itu belum nyampe kepada pandangan bahwa Allah yang esa itu ekat itu jamak yang satu seperti tadi saya. Saudara bisa bikin ilustrasi seperti saya tadi, contoh anggur. Saudara bisa buka YouTube pengajaran tentang Tritunggal, saudara bisa memperkaya pandangan Anda tentang Allah Tritunggal, bisa buka YouTube seperti ajarannya Esra Soru, seperti ajarannya beberapa tokoh-tokoh, tokoh-tokoh, teolog-teolog. Mereka saya lebih cocok itu menggunakan anggur seperti tandan itu kan, tandan anggur tadi. Dia anggur itu kumpulan, tapi dia punya namanya anggur, buah anggur. Tapi dia punya beberapa anggur. Sama. Allah Bapa, Anak, Roh Kudus itu Allah. Tapi mereka seperti anggur tadi. Nah, tapi dalam satu kumpulan yang melekat jadi satu. Jadi
Tidak bisa kita serta-merta langsung menyederhanakan, wah supaya lebih gampang, lebih sederhana, saya pakai Tuhan itu satu pribadi aja. Satu pribadi aja. Nah, kita harus tetap menerangkan tentang Allah yang esa. Memang awalnya kita harus pelan-pelan ya, kita harus step by step. Ya kita kenalkan dulu Allah itu esa. Allah itu Allah yang apa ya, istilahnya penyelamat. Dia memberikan kesembuhan ini ya. Kita dimulai dari hal yang sederhana untuk anak-anak didik. Mungkin dari antara mereka ada yang sudah diberikan pandangan-pandangan yang berbeda dari orang tuanya, atau mungkin papanya seorang pendeta yang sangat kuat mengajarkan itu. Ya paling tidak kita sebisa mungkin kita berupaya untuk memberikan yang terbaik kepada anak didik kita berdasarkan kurikulum yang ada, Pak. Kalau enggak kita lanjut kepada kristologi. Oh ada, silakan. Silakan Mbak Senia ya, silakan. Ya, seperti yang Bapak tadi katakan, misalkan ada orang yang bertanya kepada kita, bagaimana Allah Trinitas atau Allah Tritunggal itu. Nah, setelah kita jelaskan menurut pemahaman kita, nah dia misalkan menanggapi, apakah Trinitas itu adalah suatu misteri, itu bagaimana tanggapan kita, Pak? Ya, terima kasih. Ya, terima kasih. Ya, biasanya kita tiba pada satu kesimpulan akhir bahwa Tuhan kita itu penuh misteri. Itu kan jawaban terakhir ya. Biasanya kalau orang-orang pemegang Tritunggal, kalau sudah nggak bisa menjawab, mereka akan paling akhir Allah kita itu Allah yang misteri, yang unik, yang tidak bisa dipahami dengan pola pikir manusia, dengan sudut pandang manusia. Ya memang untuk memahami tentang Tritunggal, kita harus belajar kepada bahasa Alkitab. Bahasa Alkitab itu bukan bahasa Latin, bukan bahasa Romawi, bukan bahasa-bahasa yang digunakan oleh teolog-teolog. Ya, mereka menggunakan bahasa, tapi lebih kepada bahasa biblika. Saya lebih senang dengan biblika daripada sekedar sistematika. Kalau dokter yang disampaikan oleh teolog-teolog sekarang itu lebih bermuara kepada sistematika. Tapi kita harus kepada yang biblika. Biblika itu apa? Menggali tentang konteks ayat itu. Tritunggal di dalam Matius itu seperti apa? Tritunggal di dalam Kejadian itu konteksnya itu seperti apa? Konteks dekat, konteks jauhnya, benang merahnya antara PL dan PB. Ya kita tapi memang tidak bisa dengan bahasa teologi. Kita lebih suka itu lebih baik dengan bahasa asli Alkitab. Ya kita sampaikan berdasarkan bahasa asli. Seperti tadi ekat. Tuhan itu esa itu ekat bukan pribadi. Esa itu kalau saudara lihat esa dalam bahasa Arab yang diyakini oleh Arab itu kan esa itu satu. Esa itu bukan bilangan, tapi esensi. Esensi itu apa ya? Ini tiga yang melekat. Jadi kayak ini kepalan tangan. Ini satu, ini tangan. Satu ini seperti ini. Ini tangan tapi ada 5 jari. Tapi satu. Bukan yang ini. Bukan bilangan. Jadi ya kalau kita nggak bisa sama bahasa yang nggak akan pernah ketemu. Kita bawa kepada mereka kepada masalah bahasa dulu. Kita dibuang jauh-jauh tentang konsep berpikir atau masalah filsafat atau masalah tentang rasio. Ya kita lebih banyak ngomong dulu dari segi bahasa. Dari apa kata Alkitab. Ya Alkitab menafsirkan Alkitab. Itu lebih baik. Daripada kita pakai buku tafsiran, berdasarkan si A, si B itu, buku tafsiran kadang-kadang itu melenceng. Kadang-kadang tidak sesuai dengan Alkitab. Tapi kalau Alkitab menafsirkan Alkitab, itu lebih baik. Jadi ya kita boleh belajar pandangan-pandangan orang, oke, tapi kita harus punya basic yang kuat. Jangan sampai kita goyah, karena saya tahu bahwa di luar dari Tritunggal itu bidat. Kalau saudara belajar sejarah gereja, ajaran-ajaran yang tidak menekankan tentang Tritunggal itu adalah bidat. Bidat itu adalah penyimpangan terhadap kekristenan. Bidat itu yang membuat kekristenan jadi kacau balau. Bidat itu yang membuat perpecahan dalam gereja. Makanya hari-hari ini banyak terjadi roh perpecahan. Hanya gara-gara doktrin. Masalah Tritunggal, masalah oneness, masalah Tritunggal itu terjadi apa? Perpecahan. Keluar dari sinode, mendirikan sinode barulah, dan lain sebagainya lah. Ya itulah yang terjadi saat ini. Ya tugas kita, kalau mereka tetap gak menerima, ya udah. Kita sebatas yang kita bisa sampaikan. Artinya berdasarkan bahasa, berdasarkan tentang istilah-istilah Yunani, Ibrani, kita sampaikan apa yang kita pahami.
Walaupun itu misteri, tapi kita belajar untuk menyampaikan. Makanya kemuliaan Allah adalah merahasiakan sesuatu, tapi kemuliaan raja-raja adalah menyelidiki. Kita ini seperti kemuliaan raja-raja, menyelidiki, tapi ingat kemuliaan Allah adalah merahasiakan sesuatu. Itulah Allah. Kalau Allah itu dia sampaikan semua, berarti dia bukan Allah dong. Kalau kita sudah tahu semua tentang Allah, dia bukan Allah dong. Dia sama kayak kita. Makanya Allah kita itu Allah yang maha kuasa, Allah yang the best, yang luar biasa. Ya karena kemuliaan Allah seperti itu, merahasiakan sesuatu. Ya seperti itu, Pak Senia. Ya, kristologi dan pendidikan Kristen. Dasar teologis tidak dapat disangkal bahwa Yesus Kristus adalah tokoh sejarah terbesar sepanjang masa. Yesus ini tokoh terbesar yang dikenal oleh seluruh filsuf-filsuf ya. Filsuf termasuk dari Mahatma Gandhi pun mengakui kagum dengan Yesus. Dikatakan bahwa Yesus itu tokoh moral. Saya belum pernah menemukan seorang tokoh bersejarah di dalam hidup saya yang bisa menerapkan kasih dan moral dari semua tokoh-tokoh yang dia ketahui, itu hanya Yesus. Tapi sayangnya waktu dia masuk ke gereja, waktu dia pemahaman dia sudah jelas tentang Yesus sudah sempurna, tapi waktu dia masuk, dia melihat tingkah laku orang Kristen tidak mencerminkan tentang apa yang Yesus ajarkan. Dia kecewa dan dia meninggalkan gereja. Makanya sampai hari ini Mahatma Gandhi mendirikan ajaran di India ya, ajaran Hindu ya, ajaran agama Hindu yang besar di India. Ya karena ulah dari orang Kristen itu sendiri. Padahal Yesus itu guru agung. Karena keterampilan, bahkan dikatakan di situ, nah, karena bukan karena keterampilan memainkan pedang dengan mengadakan perang yang hebat kepada bangsa sekitar, namun dengan pengajaran dan kehidupan. Ingat, dua hal ini harus kita pahami, pengajaran dan kehidupan Yesus. Jadi Yesus itu berbeda dengan nabi-nabi yang lain, berbeda dengan tokoh-tokoh yang lain. Kalau imannya diusik, kalau agamanya diserang, dia akan membalas dengan pedang, dengan peperangan. Tapi Yesus tidak. Agamanya dibenci, imannya dia dipermalukan, dia direndahkan, tapi dia tetap mengajar. Dia tetap memberikan pengajaran yang baik, dan dia tetap memberikan kehidupan yang berarti bagi murid-murid. Sehingga namanya begitu agung dan menjadi sangat agung. Sebagai pengikut Kristus, kita perlu tahu dengan benar, siapakah pribadi yang begitu sangat kita agungkan. Ya, dikatakan di sini, kita perlu tahu ketuhanan Kristus. Makanya jangan kita berpandangan Yesus itu bukan Tuhan, hanya ciptaan. Nah, beberapa orang-orang non-Kristen menganggap Yesus itu hanya nabi. Yesus itu hanyalah manusia sempurna yang diciptakan, tapi dia bukan Allah. Saya menceritakan sedikit, ada seorang teman saya, dulu kakak tingkat saya di salah satu sekolah teologi di Solo, saudara. Dia adalah orang yang pintar, jenius, saudara. Skripsinya dikatakan begini, Yesus bukan Tuhan. Wah, skripsinya Yesus bukan Tuhan. Dia pintar. Dia karakternya bagus, rajin, tekun, suka berdoa. Tapi dia skripsinya Yesus bukan Tuhan. Dia menyerang dosen pakai bahasa asli, bahasa Ibrani, bahasa Yunani. Dosen-dosen gak bisa jawab, saudara. Akhirnya dosen memutuskan, Anda memang pintar, Anda memang tunduk, tidak punya cacat. Prestasinya baik, terus karakternya juga bagus, rajin dalam bekerja, tapi satu, kami tidak bisa meluluskan Anda karena Anda seperti bidat. Apa? Karena Anda tidak menyetujui, mengakui ketuhanan Yesus. Yesus bukan Tuhan. Saudara, hati-hati kalau kita punya pengajaran Yesus bukan Tuhan, itu sama dengan bidat. Kita menyesatkan jemaat kita. Pengajaran kita akan pengajaran kita itu akan dipertanggungjawabkan di akhir zaman, di penghakiman. Yesus menyandang gelar ilahi, saudara. Yesus disebut sebagai apa? Firman, Logos, yang tidak lain, dia adalah Allah. Allah sejati. Yesus disebut sebagai apa? Anak Allah. Dia juga Allah, dia anak Allah, saudara. Di samping dia Allah, dia juga adalah anak Allah. Artinya dia sehakikat dengan Bapa, dengan Allah itu sendiri. Yesus memiliki sifat-sifat dasar kealahan. Oleh karena hakikat Allah dimiliki oleh Kristus, maka sifat dasar Allah melekat pada dirinya. Kalimat dari Kristus yang paling mengejutkan orang Yahudi adalah klaim bahwa ia sudah ada sebelum Abraham jadi. Dia berani ngomong,
ia sudah ada sebelum Abraham ada. Berarti dia itu kekal, saudara. Dia itu ciptaan. Dia adalah Allah yang kekal. Dikatakan dia setara dengan Allah Bapa. Jadi Yesus itu setara dengan Allah Bapa. Sebagai konsekuensi logis dari kekalahan yang dimiliki oleh Yesus, maka dikatakan dia setara dengan Bapanya. Misalnya, dalam disebutkan bersama dengan Bapa dan Roh Kudus waktu upacara baptisan. Ya, pada waktu pembaptisan, dia dibaptis, dikatakan dia setara dengan Allah Bapa dan Allah dengan Roh Kudus. Jadi kalau saudara ngomong Allah, jangan Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Kesannya itu 3 pribadi, saudara. Jadi kalau ngomong kepada orang-orang di luar, bilang aja Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Jangan Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Berarti Allah kita 3. Ini yang dikatakan 3 itu. 3 pribadi ya itu. Tapi kalau Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, itu satu hakikat. Itu esa namanya. Lalu ada malaikat Tuhan. Tuhannya besar nih. M besar, T besar. Malaikat Tuhan. Itu juga adalah Kristos ya, Teofani. Teofani atau Kristofani, penampakan malaikat dalam wujud manusia. Itu penyataan diri Yesus dalam perjanjian lama. Lalu inkarnasi Kristus. Injil dimulai dengan apa? Kelahiran Kristus. Alkitab menjelaskan bahwa kelahiran itu bersifat ajaib. Oleh apa? Pekerjaan Roh Kudus. Yesus dikandung dan dilahirkan dari rahim seorang perawan, Maria Magdalena. Makanya saya katakan tadi semalam, kenapa kok Yesus memilih Maria? Kok bukan perempuan yang lain, saudara? Alkitab memang nggak menjelaskan, saudara. Tapi dalam manuskrip Gereja Timur, kalau saudara belajar dari sejarah Gereja Timur, itu ada mereka punya bukunya, saudara. Ternyata Maria itu adalah orang yang dinasirkan oleh orang tuanya. Itu orang miskin, saudara. Dia ini orang yang miskin, tapi saleh, hidupnya saleh, dan dia dipersembahkan ke Bait Allah seperti Yohanes Pembaptis. Waktu itu dia sering mendapatkan penglihatan malaikat. Makanya Tuhan memilih dia. Itu memang ketetapan Tuhan ya. Itu keputusan haknya Tuhan memang memilih. Tetapi dia itu orang yang saleh ternyata. Dan sering mendapatkan penglihatan malaikat. Dan dia orang yang sangat menghargai tentang pernikahan. Makanya dikatakan seorang perawan. Seorang perawati, dia tidak sembarangan hidupnya, saudara. Waktu dia bersama dengan Yusuf, mereka tidak melakukan apa-apa. Bahkan dia perlu menjaga kekudusan hidupnya. Di dalam teologi peristiwa kelahiran Yesus Kristus yang ajaib, dia disebut sebagai inkarnasi. Apa itu? Penjelmaan Allah menjadi manusia. Ya, kebanyakan Injil menceritakan kisah Kristus sebagai seorang guru. Ya, ditulis sebanyak 48 kali. Jadi Kristus itu sebagai guru. Meskipun judul tersebut mengindikasikan adanya penekanan pada pelayanannya, terkadang sulit bagi kita untuk membayangkan dalam peran ini konsep kita tentang guru sangat berbeda dari apa yang jelas pada zamannya. Jadi dia dikatakan sebagai guru. Yesus memang luar biasa karena apa? Karakter, saudara. Perhatikan di sini adalah dia dikatakan luar biasa karena karakter hidupnya dan pesan moral yang dia sampaikan. Dia berkomunikasi dengan keyakinan pribadi yang mendalam. Dia punya keyakinan pribadi mendalam, tapi juga punya kasih sayang yang seimbang. Dia kuat bila diperlukan, namun lembut dengan mereka yang membutuhkan lebih banyak waktu untuk memahami konsep pengajaran. Saudara, kalau saudara mau mengajar, baik sebagai hamba Tuhan, saudara sebagai guru, saudara harus memperhatikan karakter dan pesan yang Anda sampaikan. Intinya kita harus punya keyakinan, tetapi juga punya kasih sayang yang seimbang. Karena mereka lebih senang bersentuhan dengan karakter dan pesan yang kita sampaikan. Pesan yang penuh dengan kuasa, saudara. Kalau saudara mengajar dengan kehebatan seperti pidato kita seperti Soekarno misalnya, Insinyur Soekarno, yang terkenal dengan tokoh hebat. Tapi kalau kita nggak hidup di bawah kaki Tuhan, berdoa, seorang guru yang tidak setiap waktu berdoa untuk menyiapkan bahan ajar, kita nggak akan punya otoritas, saudara, seperti Kristus. Dan metodologi kita adalah metodologi yang biasa-biasa aja. Seperti kita itu formalitas, saudara. Makanya kita harus punya kombinasi gaya hidup, otoritas, dan metodologi yang unik seperti Kristus. Jadi otoritas Yesus diberikan Allah terkait dengan keunikan. Jadi keunikan, Allah itu unik dalam ajarannya. Dan mengalih dari karakter yang tidak bisa dituduh, dia tidak adil dan tidak mementingkan diri sendiri. Jadi seringkali dia dituduh punya karakter yang nggak adil, atau mementingkan diri sendiri.
Gaya hidup Yesus konsisten, saudara. Konsisten dengan ajaran. Ajaran Yesus mengalir dari apa? Keberadaannya, bukan dari RPP atau rencana pelajaran. Pada dasarnya Yesus adalah RPP itu sendiri. Jika ia ingin murid-muridnya untuk belajar pelajaran tentang kehambaan rendah hati, ia hanya melepas pakaian luarnya dan membasuh kaki murid-murid. Jadi saudara, kalau saudara ingin mengajar supaya saudara konsisten apa yang saudara ajarkan, saudara langsung praktek. Praktek, misalnya kerendahan hati, saudara langsung melayani murid-murid Anda. Mungkin murid-murid Anda yang mungkin keras kepala, mungkin bagi orang lain, wah ini susah diatur. Saudara nggak perlu dengan kata-kata, dengan tindakan saudara. Saudara tunjukkan dengan sikap seperti Yesus, dia sebagai hamba yang rendah hati, dia langsung melepas pakaian dan membasuh kaki murid-murid. Yesus juga hidup dalam kesederhanaan yang otentik. Tidak ada yang mencolok tentang karakter Yesus sebagai guru agung. Dia apa adanya dan bersahaja. Dia berhubungan dengan orang yang miskin dan putus asa, dan senang mengunjungi orang dunia yang telah dikesampingkan. Yesus mengajar dengan menggunakan perumpamaan. Yesus menggunakan beberapa metode pengajaran. Sini perumpamaan tersebut adalah cerita yang sangat pendek untuk menyampaikan kebenaran dalam bentuk gambar hidup yang akrab dengan sebagian besar pendengarnya. Karena orang-orang Yahudi itu suka dengan perumpamaan. Makanya orang-orang pinter, orang-orang berhikmat seperti orang Yahudi kan orang-orang pandai nih, orang-orang cerdas itu lebih menyukai perumpamaan. Makanya perumpamaan itu ditujukan pada orang-orang yang kritis, orang-orang berintelektual itu sangat senang dengan yang namanya perumpamaan. Ya, lalu yang berikut terakhir aplikasi dan refleksi bagi pendidikan Kristen. Ini aplikasi dan refleksinya. Yesus sang guru agung mengajarkan kita melalui doa. Perhatikan, Yesus mengajarkan kita melalui doa. Yesus aja adalah Tuhan, itu berdoa kepada Bapa, saudara. Yesus itu Tuhan yang datang sebagai manusia itu berdoa kepada Bapa. Dan saat ini Yesus bersyafaat 24 jam di sorga supaya apa? Gerejanya satu. Gerejanya itu Tuhan berdoa syafaat supaya gereja itu satu. Tapi kita yang nggak mau bersatu dengan Tuhan, kita yang nggak mau meluangkan waktu dalam doa kita kepada Bapa kita. Ya. Yesus, sang guru agung mengajarkan kita melalui doa kepada Bapa. Inilah hidup yang kekal, bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar. Ingat, satu-satunya Allah yang benar. Dan mengenal Yesus yang telah Engkau utus. Nah, ini seringkali dipakai oleh saksi Yehova. Ini yang dipakai oleh orang-orang non-Kristen untuk menyerang apologet Kristen ya. Dia katakan Allah itu satu-satunya Allah yang benar. Yesus, Bapa atau Elohim itu satu-satunya Allah yang benar. Tapi Yesus itu diutus. Dia hanya utusan. Memang Yesus itu utusan. Tapi dia itu Allah. Dia itu Allah yang mengutus dirinya sendiri atas perintah Bapa. Ingat? Yesus mengutus dirinya sendiri atas perintah Bapa. Artinya bahwa Bapa menghendaki dia turun ke dunia sebagai penyelamat atau sebagai pendamai. Jadi bukan diutus dalam arti diperintahkan seperti tuan dengan bawahan. No. Mereka itu sama. Tapi dia mengutus seperti dia itu seperti satu hakikat yang tidak bisa terpisahkan, saudara. Jadi jangan kita berpikir Yesus Kristus itu hanya tokoh moral atau hanya utusan. Karena banyak teolog-teolog sekarang, banyak ahli-ahli filsafat mengatakan Yesus hanya tokoh moral. Dia hanyalah utusan. Dia bukan pencipta itu sendiri. Yang ini jangan sampai ada dalam pandangan atau pemahaman Anda. Salah satu tujuan utama dari pendidik Kristen adalah untuk membuat Kristus, orang dan karyanya dikenal sehingga semua yang terlibat pada gilirannya akan mengenal siapa Allah dan anaknya melalui Yesus Kristus. Sebagai pendidik Kristen, karakter Yesus berfungsi sebagai apa? Panutan. Mengapa Yesus Kristus harus lahir ke dunia? Untuk memberikan teladan sebagai panutan bagi mereka untuk apa? Diikuti gaya hidup mereka seperti yang guru mereka ajarkan. Harus konsisten. Jadi kita harus konsisten dengan ajaran kita. Seperti Yesus, dia juga konsisten. Ya. Lalu, akhirnya telah dikatakan bahwa Alkitab mengajarkan bahwa dua hal akan berlangsung untuk selamanya. Ingat, dua hal yang akan berlangsung untuk selamanya, yaitu firman Allah. Firman Allah dalam Yesaya 48 dan orang-orang. Siapa orang-orang? Anda dan saya. Kita sebagai guru-guru agama
kita sebagai dosen, sebagai pengajar, sebagai pelayan Kristus, sebagai penginjil yang melaksanakan amanat agung Tuhan Yesus, itulah orang-orang. Tugas pendidikan Kristen adalah untuk menempatkan dua hal tersebut secara bersama-sama. Kurikulum adalah firman Tuhan yang diajarkan sehingga dapat diterapkan untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat. Ya, jadi kita harus memenuhi kebutuhan audiens. Pendidik yang baik mengambil waktu untuk mempelajari siswa mereka, mempelajari karakteristik dari setiap peserta didik yang berbeda-beda itu, berusaha untuk mengetahui dan memahami pengalaman hidup mereka. Kita harus belajar bagaimana mengetahui pengalaman-pengalaman hidup mereka supaya kita bisa memenuhi kebutuhan mereka dan membawa mereka untuk mengenal Kristus, mengenal Yesus Kristus. Silakan kalau ada yang bertanya, saya buka ruang pertanyaan. Silakan dua orang. Ya Pak, yang belum Pak. Oh ya, silakan Pak Warto. Pak, itu tadi Bapak contohkan kalau kita jadi guru agama itu kalau bisa langsung mempraktekkan seperti tadi membasuh kaki murid-muridnya Yesus itu Pak. Ini pas ini Pak. Ya. Nah itu kalau di dalam kondisi seperti sekarang ini Pak, kita juga guru-guru sekolah minggu yang cuma bisanya online, apalagi kadang kita cuma rekaman, tidak bisa tatap muka secara Zoom seperti ini. Cara prakteknya bagaimana Pak menurut Bapak yang baik Pak? Iya. Ya, kalau untuk tatap muka atau untuk offline ini bisa diterapkan ya Pak. Ini kan Yesus kan bersentuhan, Yesus kan nggak melakukan online pada waktu itu ya. Dia tidak melakukan online, tapi dia langsung terjun ke lapangan. Ini kan konteksnya kan tatap muka Pak, bukan online. Tapi kalau online sih memang kita nggak bisa ya memberikan satu pembelajaran praktis, karena kita nggak bersama-sama dengan mereka. Kita nggak bisa ya, paling sebisa mungkin kita memberikan ilustrasi atau lebih kepada visual ya, lebih visualisasi seorang, misalnya dari YouTube kita ambil atau dari video-video kesaksian orang, kita bisa bagikan dalam bentuk visualisasi. Nah, dari pengalaman dari orang-orang melalui video itu mungkin lebih mengena daripada sekedar kita memberikan PowerPoint atau ceramah. Itu kalau dalam bentuk online. Ya, seperti itu ya. Jadi nggak bisa kita, atau pengalaman kita pun kita rekam, kita punya video, punya kita sendiri, kesaksian kita, ya itu juga kita bisa bagikan. Ini loh hasilnya, buktinya. Apa yang saya lakukan, kita rekam video, kita kayak buat video gitu loh. Seperti itu juga bisa. Seperti itu Pak Warto. Dalam konteks ini kan bukan memberi contoh kayak kesaksian Pak, tapi langsung melayani, memberi contoh secara langsung kan. Iya. Dalam arti itu, betul, kalau Yesus kan langsung membasuh gitu Pak. Tapi kalau kita kesaksian kan tidak. Atau mungkin seandainya saya kasih ilustrasi begini, benar nggak Pak? Kalau dengan online begini tidak bisa ketemu, mungkin contoh sekarang dosennya Pak Willy nih, memberikan contoh langsung praktek kemurahan sama kasih, nanti kita semua dikasih nilai A, begitu Pak, itu bisa masuk contoh Pak? Kasih nilai A ya? Ya itu bisa contoh Pak. Liana langsung tertawa tuh Pak, setuju Pak. Ya itu juga bisa contoh Pak. Jadi maksudnya gini Pak, kesaksian yang saya maksudkan itu kita memberikan satu gambaran visual, ya kita melakukan gitu loh. Misalnya di rumah misalnya kita bantu orang tua kita misalnya masak, bantu masak orang tua, atau kita ambil video gitu loh Pak, video singkat, atau dari ilustrasi misalnya memberi. Ada seorang yang bekerja, ya ada kayak satu, seperti kayak drama gitu Pak, bekerja terus dia tidak ada orang, dia tolong. Dia menolong orang itu, terus dia memberikan makanan dari hasil uangnya itu dia berikan kepada pengemis, lalu dia berikan kepada orang yang susah. Itu kan salah satu contoh murah hati Pak. Ada gambaran visualisasi dari orang itu dia lakukan. Sebenarnya saya mau tanya Pak, tapi kayaknya saya banyak tanya ya Pak. Enggak apa-apa. Saya satu lagi. Iya, saya mau tanya. Jadi waktu itu saya pernah lihat film Pak, film mengenai lukisan Tuhan Yesus, dan akhirnya mengenai kehidupan Tuhan Yesus dikatakan bahwa Tuhan Yesus itu menikah dengan Maria Magdalena kayaknya, waktu itu di film itu dijelaskan seperti itu. Nah, di satu sisi juga di agama seberang, agama Muslim kan menjelaskan bahwa Yesus itu tidak disalib,
tapi kan malah pergi ke India atau gimana gitu Pak. Nah, cara kita sebagai seorang PAK gitu ya Pak, untuk kita mengkonfront, kan tadi juga dibilang kita mengkonfront itu enggak apa-apa. Nah, gitu kita cara kita mengkonfront gimana Pak? Kalau kita pendiriannya cuma ada di Alkitab aja yang kita pegang gitu Pak. Oh. Ya, cara kita mengkonfront ya kita sambil kita menggunakan Alkitab, tapi kita harus belajar berapologet ya. Kita mempertahankan iman kita dengan sudut pandang Ibrani, dengan sudut pandang apa kata firman. Jadi kita sampaikan aja kalau sesuatu hal yang diterangkan itu bukan kebenaran, tapi itu salah satu kebenaran atau salah satu asumsi atau pandangan yang dianggap sebagai kebenaran, yang dikenal dengan yang namanya kebenaran yang relatif. Kebenaran yang relatif karena memang di dalam kitab suci mereka pun kan tidak pernah mengatakan kalau Yesus itu nggak disalib, tidak ada ayatnya. Mereka juga mengakui, dan itu kan hanya tafsiran. Ya, kita harus bawa kalau itu kan hanya tafsiran atau hadis, tapi di dalam ajaran intinya nggak ada. Walau Yesus itu nggak disalib pun mereka nggak pernah ngomong. Dan di situ juga ada indikasi atau ada satu kata yang tersirat bahwa Yesus itu Tuhan, yang dikenal dengan Rohulullah Kalimatullah. Yaitu kalau saudara lihat Saifuddin Ibrahim pernah menjelaskan dalam bahasa Arab, Kalimatullah dan Rohulullah. Itu adalah roh Allah. Roh Allah itu ada rohnya Tuhan. Dan kalimatnya Tuhan, firman, ya, firmannya Tuhan. Jadi jelas sekali bahwa Yesus itu memang benar-benar apalah Tuhan yang benar-benar hidup, Allah itu sendiri. Terus memang ada ayat yang mengatakan di dalam ajaran mereka ya, Yesus itu diserupakan ya. Jadi yang disalib bukan dia, tapi ada orang yang diserupakan dengan dia. Kalau saudara belajar dalam tradisi, ya saya belajar juga di dalam sejarah penulisan kitab suci dari mereka, itu di abad-abad awal itu sebenarnya terjemahannya itu hampir mirip-mirip dengan kekristenan, saudara. Mengenai tentang surat Maryam itu, menegaskan tentang surat Maryam, apa semua itu ada. Tapi akhir-akhir setelah abad keberapa ya itu, abad ke-9, abad ke itu sudah mulai ada penyerongan, ada penyimpangan-penyimpangan, dan itu yang asli itu seperti kayak disembunyikan atau dibakar atau dimusnahkan, tapi mereka gunakan salinan-salinan, tapi mereka memang nggak mengakui, tidak bisa mengakui itu karena ya bagi mereka ya itu, tapi kita nggak perlu nyinggung itu, cukup kita tahu aja, tapi dalam arti kita sampaikan aja kebenaran yang kita tahu dalam Alkitab, bahwa memang benar-benar Alkitab menegaskan dari 4 Injil, kita punya 4 Injil yang saling, tidak mungkin ini adalah palsu. 4 Injil ini sudah menjelaskan bahwa Yesus itu disalib dan Yesus tidak menikah. Itu jelas. Alkitab menulis bahwa Yesus nggak menikah. Jadi kita sampaikan aja apa kata firman. Jadi kita tidak perlu mengarang-arang cerita atau dengan apa ya istilahnya dengan apalagi kalau kita menyinggung tentang ajaran mereka, pasti kan ya itulah, ini kita kan negara kita ini kan kadang-kadang kita di sudut yang serba salah ya. Serba salah, kita mau ngomong ini, kita nanti kena undang-undang ITE, kita ngomong ini nanti takutnya menyinggung. Tapi kalau dari kalangan non-Kristen, dari kalangan mereka menyinggung, ya kita nggak pernah menuntut. Ya karena Alkitab itu kan kitab yang siap dikritik, siap diobrak-abrik. Tapi kita perlu mempertanggungjawabkan kebenaran itu. Saya juga banyak bertemu dengan mereka, dipertanyakan tentang ketuhanan, termasuk di YouTube saya menyampaikan tentang Yesus itu nabi, bukan sekedar nabi, tapi juga Tuhan. Itu ada yang bertanya, buktikan kalau Yesus Tuhan. Apa bukti-bukti autentik kalau Yesus itu Tuhan? Secara real dalam dunia ini, yang supaya membuat saya bisa memahami. Saat ini saya sedang mencari hidayah, dia ngomong seperti itu. Ya saya sampaikan apa adanya, saudara, tentang ketuhanan, sebatas yang saya tahu, sebatas pengalaman saya dengan Tuhan. Ya karena firman Tuhan itu tidak kembali dengan sia-sia. Pegang prinsip gini Mbak Eliana, firman yang kita sampaikan itu nggak kembali dengan sia-sia. Jadi jangan gunakan logika, jangan gunakan filsafat, gunakan apa kata firman. Dan aplikasi hidup kita, pengalaman kita dengan Tuhan kita sampaikan. Pengetahuan itu hanya sebatas
pelengkap aja. Filsafat, sejarah-sejarah yang kita tahu, pandangan-pandangan dari teolog-teolog yang kita tahu, kesaksian dari mereka yang dulunya non-Kristen, akhirnya jadi Kristen, itu hanya sebatas kita tahu, tapi paling yang terpenting adalah firman yang kita sampaikan itu nggak kembali dengan sia-sia. Percaya atau tidak, di beberapa dekade kemudian mereka akan menerima Yesus, itu pasti. Itu banyak kesaksian orang-orang yang menolak Kristen, menolak Injil, dari A, B, C, D, akhirnya di orang yang terakhir, dia mendapatkan pencerahan.